Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pembicara Bapak Prof. Agustin Taufik Asyari PhD, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Matematika Bapak Prof. Dr. Kusworo Adi SSIMT, yang kami hormati Ketua Departemen Informatika Bapak Dr. Aris Sugiharto SSIMKOM, yang kami hormati para hadirin yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat pada acara kuliah umum dengan topik Advances in Remote Sensing Assisted Data Acquisition and Processing for Environmental Application. Selanjutnya, perkenankanlah saya Laili Novitasari sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Departemen Informatika, kemudian sesi foto bersama, kemudian sesi kuliah umum, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan hadirin untuk mengisi persepsi pada link yang telah dikirimkan melalui kolom chat dan menyalakan kamera selama acara berlangsung, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Acara kedua yaitu sambutan oleh Ketua Departemen Informatika kepada Bapak Dr. Aris Sugiharto SSIMKOM. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terdengar ya Mbak ya? Terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Agustian Taufik Asyari PhD, staf dan eh, peneliti dari Monash University Indonesia. Yang saya hormati juga rekan-rekan dosen, peneliti, juga rekan-rekan mahasiswa dan hadirin yang saya banggakan. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan ya, kesehatan juga kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul di sini pada hari yang sangat membahagiakan ini. Hari ini kita sangat beruntung ya dengan kehadiran dari Prof. Agustian, karena nanti dengan kehadiran beliau kita akan bisa mengikuti kuliah umum dengan tema yang sangat relevan dan cukup menarik, yaitu Advance in Remote Sensing, Assist Data Acquisition and Processing for Environmental Application. Karena di tengah-tengah apa namanya tantangan perubahan iklim, ya climate change misalnya, kemudian juga adanya kerusakan lingkungan yang sangat kompleks saat ini, maka teknologi remote sensing atau penginderaan jauh ini eh, bisa menawarkan solusi yang mungkin sangat inovatif ya, yang dapat juga membantu kita dalam mengumpulkan data, mungkin memproses sekaligus data-data terkait dengan environment secara efisien. Prof. Agustian Taufik Asari yang nanti sebagai pembicara hari ini, beliau adalah seorang ahli di bidang environmental, kemudian beliau juga memiliki pengalaman luas ya dan banyak kontribusinya secara signifikan dalam pengembangan teknologi dan aplikasi penginderaan jauh. Kami sangat menghargai kesediaan beliau karena di tengah-tengah kesibukan beliau ini masih berkenan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan pengalamannya pada kita semuanya. Saya yakin kuliah hari ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru, namun juga berharap nanti bisa menginspirasi kami ya, menginspirasi teman-teman dosen, peneliti maupun adik-adik mahasiswa untuk lebih peduli ya dan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Marilah kita gunakan juga kesempatan apa namanya yang baik ini untuk nanti berdiskusi, bertanya gitu ya,
aktif. Saya minta nanti adik-adik semuanya, sehingga kita juga akan dapat memperdalam pemahaman kita terkait dengan apa namanya tema untuk lingkungan maupun di remote sensingnya gitu. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Prof. Agustian yang telah bersedia dan berkenan hadir ya di tengah-tengah kesibukan beliau, serta kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam kuliah umum ini. Semoga kuliah umum ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti kuliah umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, mari kita mulai pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sesi kuliah umum dengan topik Advances in Remote Sensing Assisted Data Acquisition and Processing for Environmental Applications yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Agustin Taufik Asyari PhD dan dipandu oleh moderator Bapak Setiawan Rashid Purnama Eskom MCS. Kepada moderator Bapak Rashid, saya persilakan. Baik, suara saya sudah masuk ya. Sudah, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Waalaikumsalam visiting warahmatullahi lecture wabarakatuh. yang diselenggarakan oleh Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Saya, Satriawan Rasid Purnama, sebagai moderator pada sesi ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Aris Sugiharto, SSI MKOM, selaku Ketua Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Yang terhormat, Bapak Profesor Agustian Taufik Asyari, PhD, selaku dosen tamu dari Monash University Indonesia. Yang terhormat para dosen dan staf Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dan juga yang kami banggakan, seluruh mahasiswa yang mengikuti acara ini, khususnya ini dari kelas Sistem Informasi, Data Mining, serta beberapa peserta dari program Magister Sistem Informasi. Dan tak lupa, saya juga menyapa mahasiswa Angkatan 2021 yang sedang mengerjakan tugas akhir, di mana acara ini menjadi kesempatan baik bagi Anda untuk menambah wawasan dan mendapatkan inspirasi dalam menyelesaikan penelitian atau tugas akhir Anda. Acara ini mengangkat topik pembahasan tentang Advance in Remote Sensing, Assisted Data Acquisition and Processing for Environmental Application, di mana kemajuan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing ini memungkinkan akuisisi dan pemrosesan data lingkungan secara efisien dan real time melalui sensor, satelit maupun perangkat lain seperti drone. Ya, dengan dukungan teknologi seperti cloud computing, AI, dan jaringan 5G tentunya, menjadikan pengolahan data ini menjadi cepat dan dapat diterapkan pada pemantauan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan perencanaan kota cerdas atau kota berkelanjutan. Dalam kuliah hari ini, kita memiliki dua agenda. Agenda pertama adalah kuliah utama dari Prof. Taufik dengan waktu sekitar kurang lebih 45 menit. Dan agenda kedua adalah sesi tanya-jawab, nanti sekitar kurang lebih 20 menit. Dan kami mengharapkan semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam sesi ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan secara singkat dosen tamu kita pada hari ini. Beliau adalah Prof.
Agustin Agustian Taufik Asyari, PhD, seorang profesor data science di Monash University, Indonesia, dan visiting professor di Birmingham City University, UK. Beliau meraih gelar PhD di bidang Information Engineering dari University of Cambridge pada tahun 2012 dan Bachelor of Engineering dengan predikat kehormatan dari Nanyang Technological University, Singapura pada tahun 2007. Prof. Taufik memiliki reputasi internasional dalam penelitian tentang teori informasi, komunikasi, pemrosesan sinyal, smart sensing, dan machine learning untuk cyber physical system, dan sebagainya. Dengan lebih dari 80 publikasi di jurnal dan konferensi terkemuka di dunia. Beliau juga telah menerima berbagai penghargaan termasuk EPR, EPSRC Global Challenge Grant, IEEE Euraship Best Paper Award, dan Cambridge Trust PhD Research Scholarship. Salah satu proyek terbesarnya adalah sebagai research lead untuk proyek 5G Connected Forest senilai 10 juta pound sterling yang berfokus pada pemanfaatan komunikasi 5G di area kehutanan melalui smart remote sensing. Beliau juga terlibat dalam berbagai jurnal dan konferensi ilmiah sebagai editor dan anggota komite. Luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai agenda pertama, yaitu kuliah utama yang akan disampaikan oleh Prof. Taufik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Sangat jelas, Prof. Oke, terima kasih Pak Setriawan, Pak Kadep, Pak Aris atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Sebentar. Baik, sudah kelihatan ya screen ya. Sudah, Eh, sudah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih Pak Satriawan ya. Jadi untuk pagi ini saya akan mencoba untuk sharing sebenarnya hal-hal yang saya lakukan untuk riset saya di research group saya terutama. Karena pada mungkin sekitar 4 tahun ke belakang itu riset saya itu salah satu fokusnya itu di area environmental management karena ya salah satunya karena funding juga karena ada interest yang kita shift ke arah climate change, sesuatu apa inisiatif atau intervensi yang berhubungan dengan climate change. Beberapa yang akan saya tampilkan nanti merupakan hasil kerja bukan saya sendiri tapi juga dengan beberapa orang penting lainnya itu terutama mahasiswa saya yaitu pertama dari proyek ini kita punya punya PhD punya PhD graduate yaitu Ibnu Kurniawan. Jadi beliau adalah mahasiswa saya waktu saya di UK. Em, Beliau baru selesai PhD-nya awal tahun ini dan konten PhD-nya itu adalah tentang aplikasi remote sensing dan bagaimana kita menggunakan remote sensing untuk keperluan pemonitoran sesuatu yang ada di lingkungan gitu ya. Mahasiswa yang kedua baru selesai baru lulus yaitu mahasiswa S2 di Monash Indonesia itu Fajar. Nah, Fajar ini beliau mendapatkan funding dari PLN ya untuk belajar Master of Data Science dengan di Monash University Indonesia dan baru saja selesai satu bulan yang lalu dan beberapa hasilnya nanti akan saya share juga karena apa yang dilakukan oleh Fajar itu sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Ibnu gitu ya. Jadi em, riset yang dikerjakan ini bukan hanya sekedar riset apa ya istilahnya riset untuk skripsi atau riset untuk khusus tapi juga riset dalam bingkai proyek besar. Nah, dalam bingkai proyek besar itu ternyata menggandeng banyak ide-ide yang bisa diterapkan di tesis atau di skripsi gitu ya. Jadi memang ini proyek yang lumayan besar sebenarnya dan proyek ini difunding oleh beberapa agency ya. Salah satunya adalah British Council itu adalah funders pertama, kedua adalah funding dari Dikti melalui beasiswa S3 oleh Ibnu dan yang
ketiga adalah funding dari PLN yang mensponsori studi dari Fajar gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang remote sensing, sebenarnya remote sensing ini sudah banyak dipakai sebenarnya. Sudah cukup lama gitu ya. Jadi dipakai terutama oleh teman-teman atau rekan-rekan dari bidang geografi biasanya. Jadi kalau orang dari geografi kan biasanya membuat peta. Nah, peta itu biasanya mereka melakukan penginderaan jauh untuk membuat peta yang akurat. Nah, peta itu kan bisa bermacam-macam, bisa peta dalam bentuk fisik, artinya apa yang dilihat dari dari penglihatan gitu ya. Atau peta yang dalam bentuk yang lain, misalnya mereka pengen melihat sosiodemografik atau mereka pengen melihat transisi ketinggian misalnya, atau mereka pengen melihat yang lain. Jadi teman-teman dari geografi biasanya mereka sudah mendalami remote sensing ini sebagai bagian dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Nah, kenapa remote sensing ini menarik, terutama bagi orang-orang dari computer science lately gitu? Ya salah satunya karena AI gitu ya, karena ada advance di bidang AI yang memungkinkan untuk memproses data-data remote sensing yang besar itu secara lebih cepat. Karena in the past ya orang-orang geografi mendapatkan data dari satelit misalnya, menganalisanya itu offline dan cukup lama biasanya gitu ya. Nah, eh, ketersediaan tools dari AI itu membantu teman-teman dari geografi tersebut untuk memproses data yang lebih besar. Nah, sebelum saya mulai, sebenarnya kalau kita dari komunitas data science atau AI atau machine learning, sekarang mungkin senang sekali ya, karena kita tahu bahwa pemenang dari Nobel Prize di bidang fisika dan di bidang kimia itu adalah orang-orang yang menggunakan AI gitu ya. Jadi di bidang fisika misalnya itu ada Jeffrey Hinton gitu ya. Jadi Jeffrey Hinton itu alumni dari Cambridge juga gitu ya. Jadi beliau itu kan salah satu founding fathers yang menemukan tentang artificial neural network, dan itu beliau dihargai sebagai eh, orang yang berhak mendapatkan Nobel Prize di bidang fisika. Nah, di lain hal itu juga ada alumni Cambridge juga kalau nggak salah di bidang kimia itu mereka eh, apa menemukan sebuah pipeline atau data processing yang bisa digunakan untuk memprediksi sebuah komposisi protein gitu ya. Jadi em, AI itu tidak hanya sekedar apa ya, sekedar bidang ilmu ilmu komputer saja, tapi implikasinya dari implikasinya itu ke banyak sektor, dan AI sendiri itu dipengaruhi oleh sektor yang lain juga seperti matematika atau fisika gitu ya. Jadi tahun ini adalah tahun yang cukup membahagiakan untuk komunitas AI, machine learning, data science dan sebagainya, bahwa representatif dari kita, at least di dunia ini itu mendapatkan Nobel Prize. Jadi itu salah satu apa ya, acknowledgement untuk komunitas sebenarnya, bahwa AI itu adalah salah satu yang mengubah dunia untuk saat ini. Jadi teman-teman yang mengambil bidang ini apa computer science related areas, terutama bidang-bidang yang memakai teknologi AI, dan kedepannya saya harus mengucapkan selamat ya, bahwa teman-teman tidak salah memilih bidang untuk menjadi salah satu bidang yang bisa mengubah dunia ini gitu ya. Oke, jadi sekedar pengenalan singkat tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Satriawan ya, bahwa saya sekarang berada di Monash University Indonesia. Sebelumnya saya di UK selama kurang lebih 13 tahun ya, dengan sekolah S3. Tapi tahun lalu, jadi saya sudah 1 tahun di Monash Indonesia, saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia gitu ya. Em, Terus selain itu juga saya menjadi editor, tadi sudah disampaikan. Setelah lebih detail, saya menjadi editor cukup lama di IEEE Access ya. Jadi itu sudah mungkin dari 2017 kalau nggak salah. Jadi sudah 7 tahun ya di IEEE Access. Terus juga di PRJ Computer Science, di Sensors, dan yang terakhir di eh, Engineering Science-nya GKSU di Elsevier gitu ya. Em, jadi ada mungkin dua proyek besar yang saya eh, pernah terlibat, yaitu yang pertama yang tadi sudah sampaikan 5G Connected Forest, itu proyeknya sudah selesai. Terus yang kedua yang proyeknya sedang berjalan adalah proyek di tema digital health ya. Jadi di situ kita memvalidasi bagaimana products atau solutions untuk digital health itu adalah produk-produk yang relevan untuk future digital um, connectivity gitu ya. Jadi kita make sure bahwa produk yang dihasilkan dari teman-teman dari digital health itu adalah produk-produk yang bisa compatible dengan progres dari
dari ICT teknologi ke depan gitu ya. Jadi ada dua 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 apa dua stream kalau boleh saya bilang pada riset saya sekarang, dan dua stream tersebut apa sebenarnya cukup berkaitan ya, karena at the heart of those streams itu adalah AI atau data driven models gitu ya. Em, Baik, mungkin sekedar perkenalan singkat bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah dengar ya, bahwa eh, Monash University itu punya presence di Indonesia mulai tahun 2020. eh, untuk programnya kita mulai tahun 2021 gitu ya. Dan misi kita itu adalah berkontribusi untuk further success of Indonesia. Jadi kita di Indonesia itu tidak hanya sekedar educating gitu ya, tapi juga kita ingin contribute untuk membuat sebuah impact yang positif untuk Indonesia. Nah, bagaimana kita mendapatkan impact tersebut? Tentu kita tidak bisa sendiri karena kita masih kecil sebagai sebuah institusi. Jadi kita ingin mendeliver impact tersebut dengan berpartners dengan institusi-institusi yang ada di Indonesia, termasuk salah satu dengan Undip. Nah, saya juga ada beberapa join proposals dan join work dengan beberapa kolega di Undip, tapi terutama di bidang sains sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin nanti ketika kita selesai kuliah umum ini, mungkin nanti akan membuka beberapa peluang kerjasama dengan teman-teman dari informatika begitu ya. Nah, kalau dari sisi ranking sendiri, kita kita cukup positif ya dari beberapa tahun kemarin, dan kita memiliki improvement. Jadi tahun tahun ini kita overall itu adalah nomor 37 di dunia. Untuk bidang data science dan AI itu kita di nomor 34. Jadi slightly better than the overall rank gitu ya. Eh, di bidang di sistem peringkat lain kita juga di sekitar ranking 50 sampai sampai 100, tergantung em, apa sistem ranking mana yang kita mau pakai gitu ya. Em, Terus salah satu hal yang paling unik dari Monash yang mungkin tidak banyak kampus di dunia ini yang punya karakteristik yang sama adalah global presence gitu ya. Jadi Monash itu punya global presence di banyak negara di beberapa benua gitu ya. Jadi salah satu yang cukup lama itu adalah Monash Malaysia. Jadi Monash Malaysia itu sudah sekarang sudah 25 tahun lebih ya kalau nggak salah ya, presence di Malaysia gitu. Jadi sudah cukup besar sekarang. Terus Monash juga punya presence di mana, di Italia, di Prato, yang memungkinkan kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan stakeholders dari European Union. Terus kita juga memiliki beberapa inisiatif di Suzhou di Cina gitu ya, di Monash Suzhou. Dan kita juga memiliki eh, kerjasama atau presence di Mumbai, India, kerjasama dengan IITB Bombay gitu ya. Terus yang terakhir, yang paling fresh itu adalah Monash memiliki presence di Jakarta, di Indonesia. Jadi kampus kami terletak di BSD ya, di Greater Jakarta gitu ya. Tentunya kampus-kampus tersebut juga melengkapi kampus-kampus yang ada di Australia sebagai apa ya, sebagai asal dari kampus kita, yaitu di Australia kita punya presence di Clayton, di mana Faculty of Information Technology itu berlokasi. Kita juga punya lokasi di Caulfield, di Parkville, dan di Peninsula gitu ya. Jadi itu sekedar perkenalan singkat tentang institusi. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan tentang overall research yang kami kerjakan di grup research kita gitu ya. Jadi em, research group kita itu berfokus pada yang kita sebut sebagai cyber physical system. Jadi interface antara sistem cyber, sistem yang driven oleh komputer dan konektivitasnya, dan juga sistem yang driven dari physical objects gitu ya. Jadi kita tertarik pada area-area yang meliputi atau mengintegrasikan antara sistem cyber dan sistem fisik gitu ya. Tentunya kalau sekarang kita bisa melihat aplikasinya itu di banyak banyak hal ya. Jadi kita bisa melihat aplikasi untuk misalnya renewable energy, misalnya area-area untuk mengontrol misalnya jumlah energi yang dihasilkan dari renewable energy sources seperti solar panel dan sebagainya. Kita juga bisa melihat aplikasi di smart city di mana sensor-sensor itu ditaruh untuk melakukan monitoring, misalnya pollutions, misalnya transportasi, misalnya pengelolaan sampah dan sebagainya gitu ya. Jadi selama kita memiliki benda-benda yang digunakan untuk memonitor eh, fenomena tertentu di lingkungan, nah
kita memiliki sebuah sistem yang kita bisa konstruk sebagai cyber physical system gitu ya. Jadi aplikasinya itu cukup cukup banyak gitu ya. Jadi di sini aplikasinya kita bisa lihat aplikasi di smart city, aplikasi di healthcare gitu ya. Jadi kita punya sensor, sensor itu mengukur fenomena di tubuh kita. Jadi sensor tersebut akan menghasilkan data gitu. Ya. Nah sebenarnya sebagai orang data science atau computer science yang kita terapkan itu adalah bagaimana kita mengolah data itu jadi lebih berguna begitu ya. Aplikasi lain kita bisa temukan di misalnya agriculture, di pertanian, di transportasi, di connected vehicles, di industrial manufacturing dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita bagi sebenarnya, kalau kita petakan, ini kan sistemnya beda-beda, sistemnya kompleks gitu ya. Kita bisa petakan itu dengan pendekatan 4 entitas penting pada sistem yang kompleks tersebut. Jadi entitas pertama itu adalah people atau orang, gitu ya. Tentunya ada orang di sistem tersebut, otherwise ya sistem tersebut jadi sistem mati gitu ya. Terus yang kedua itu adalah things atau objek yang dia itu nanti akan terkoneksi. Objek itu biasanya melakukan yang kita sebut sebagai monitoring atau sensing, yang bisa melakukan reporting. Tapi objek tersebut juga bisa di dilakukan eh, di automation dalam artian objek tersebut juga bisa melakukan actions gitu ya. Jadi objek itu ada role untuk sensing atau data acquisition, tapi juga ada role untuk action gitu. Terutama kalau kita bicara tentang misalnya connected vehicles gitu ya. Jadi objek-objek di situ selain sensing juga dia ada actuating-nya gitu ya. Terus entitas yang ketiga itulah data. Data itulah entitas penting yang Lah menghubung mau balikin. antara people and things. Terus yang terakhir, data itu digunakan untuk improve yang kita sebut sebagai proses gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memproses data itu menjadi informasi penting. Informasi tersebut nanti bisa pergi ke orang yang tepat atau pergi ke mesin yang tepat atau pergi ke stakeholder yang tepat gitu ya. Nah, ini profil riset secara umum gitu ya. Jadi riset saya itu sebenarnya berasal dari yang kita sebut sebagai teori informasi gitu ya. Jadi teori informasi itu ada 2 aspek. Yang pertama itu eh, data processing, yang kedua itu ada coding teori. Dari teori informasi itu kita jabarkan aplikasi underpinning application-nya itu ke cyber physical system and computational intelligence, dan dari cyber physical system and computational intelligence kita bisa memetakan ke aplikasi di em, apa yang kita rasakan sehari-hari gitu ya. Aplikasi di sektor yang kita rasakan sehari-hari seperti environmental management, renewable energy, intelligent transport, disaster management, healthcare, big data, and cyber security dan sebagainya gitu ya. Nah, saya akan memulai remote sensing topics ini dengan menampilkan slide ini. Jadi slide ini itu saya ambil dari website ini Innovations Network yang mengcapture beberapa hal yang berkaitan dengan yang kita sebut sebagai global environmental challenges. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat di sini, kita bisa melihat challenges dalam bentuk climate change gitu ya. Kita climate change tersebut berhubungan dengan global warming. Climate change dan global warming itu berpengaruh pada em, climate yang tidak terduga, tidak em, tidak bisa kita petakan seperti kita petakan sebelumnya gitu ya. Dan di situ bisa menghasilkan beberapa dampak yang kurang baik seperti disaster, seperti em, earthquake, seperti apa namanya, seperti banjir, seperti kekeringan dan sebagainya macam gitu ya. Eh, nah, climate change dan global warming itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia ke lingkungan, misalnya penebangan hutan, misalnya, atau konversi lahan dari hutan tropis ke hutan apa tanaman misalnya gitu ya. Jadi di situ kan ada impact tidak hanya ke climate change-nya tapi juga impact ke biodiversity loss, impact ke deforestation dan sebagainya macam. Nah, masalahnya hal ini adalah sesuatu yang kompleks gitu ya. Kompleks dalam artian berkaitan tidak hanya apa yang kita rasakan sehari-hari tapi juga berkaitan dengan kebijakan misalnya. Berkaitan dengan izin, berkaitan dengan lisensi, berdasarkan dengan ketaatan eksploitasi bahan-bahan alam tersebut untuk kepentingan industri misalnya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang apa yang disampaikan oleh
pelaku di lapangan dengan apa yang sebenarnya terjadi itu tidak matching gitu ya. Jadi ada gaps di data atau evidence yang apa namanya eh, terjadi ketika kita melakukan karakterisasi dari apa yang terjadi di lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana sih agar disagreement tersebut bisa kita resolve ya? Kita perlu data yang centralized, kita perlu data yang lebih showing the whole picture. Dan salah satu jawaban dari teknik untuk mendapatkan tersebut adalah teknik yang bisa kita dapatkan dari remote sensing gitu ya. Karena remote sensing itu adalah berbasisnya data dan berbasisnya data yang dihasilkan dari kejauhan gitu ya. Jadi sesuatu yang kita lihat dari jauh itu kita bisa melihat gambaran secara makro, bukan melihat gambaran secara mikro gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi beberapa impact ya. Jadi misalnya kita memberikan izin, misalnya pemerintah memberikan izin untuk pembukaan lahan, apa yang terjadi biasanya itu ada kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan apa misalnya eh, pembukaan lahan tersebut. Jadi misalnya pemerintah misalnya LHK sudah punya misalnya daerah-daerah yang bisa digunakan untuk produksi, aktivitas produktif di sebuah area tertentu, tapi area tersebut mungkin berbatasan dengan hutan primer misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau tidak dikontrol dengan ketat, pembukaan lahan tersebut akan memakan bagian-bagian dari hutan primer. Nah, kalau kita cuma melihat dari sisi mikro, kadang hal-hal tersebut tidak ketahuan gitu sampai impactnya dirasakan ketika ekspansi tersebut itu cukup luas gitu. Nah, ketika ekspansi tersebut cukup luas ya itu sudah cukup cukup apa ya, cukup terlambat gitu ya untuk melakukan action ya. Masih bisa, cuman em, action yang digunakan untuk reverse that condition itu bisa jadi sangat sangat time consuming dan sangat resource consuming. Nah, dengan remote sensing kita hopefully bisa melakukan monitoring itu dengan lebih cepat. Apalagi ketika kita mengawinkan remote sensing tersebut dengan misalnya teknologi AI dan teknologi komunikasi sehingga akuisisi data itu bisa lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Nah, ini beberapa impact, saya tidak akan diskusi lanjut, tapi significance dari kerusakan-kerusakan lingkungan tadi itu cukup masif. Apalagi misalnya diamplify dengan kondisi misalnya climate change itu dipengaruhi oleh penggunaan energi yang tidak friendly untuk emission. Jadi energi-energi yang berbasis fosil, misalnya minyak dan sebagainya macam gitu ya, itu adalah salah satu energi yang menghasilkan emisi dan emisi itu salah satu kontributor untuk climate change gitu ya. Nah, remote sensing sendiri apa namanya seperti saya sampaikan tadi sudah banyak dieksplor untuk apa untuk teman-teman dari bidang geografi. Biasanya in the past salah satu yang cukup populer itu adalah remote sensing dengan menggunakan satelit gitu ya. Karena satelit itu sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup well established. Nggak, jadi imaging yang dilakukan oleh satelit itu adalah salah satu ya apa ya early version of remote sensing yang dilakukan oleh orang-orang terutama dari geografi gitu ya. Jadi dari situ mereka bisa memetakan apa yang terjadi di bumi ini, mereka bisa memetakan kondisi dari atmosfer, kondisi dari em, daerah-daerah misalnya apa daerah yang memiliki es gitu ya. Terus daerah-daerah yang misalnya ada apa certain ekosistem tertentu dan sebagainya. Mereka bisa memetakan itu dari gambar-gambar citra gitu ya, terutama dengan validasi di ground juga gitu ya. Jadi mereka mengaitkan apa yang terjadi di ground dengan apa yang terjadi di citra satelit gitu ya. Nah, kalau untuk recent years, apa yang terjadi itu adalah penggunaan apa yang kita sebut sebagai UAV atau bahasa bahasa familiarnya itu adalah drones gitu ya untuk melakukan remote sensing. Nah, kenapa drones gitu ya? Kenapa satelit itu tidak cukup? Nah, yang satelit itu seperti rekan-rekan ketahui itu berjarak mungkin beberapa ratus kilometer atau mungkin ribuan kilometer ya dari objek yang akan diobservasi gitu ya. Jadi dari sisi data, kualitas datanya itu cukup coarse ya. Jadi coarse itu artinya datanya itu cukup apa ya, resolusinya rendah gitu ya. Jadi kalau kita eh, mau misalnya jaraknya jauh sekali kita melakukan penginderaan ya orang kayak kita dilihat dari atas itu ya mungkin hanya satu titik, satu atau dua titik gitu ya. Jadi resolusinya itu rendah. Nah, karena resolusi rendah itu tentunya banyak karakteristik atau fenomena yang tidak bisa diketahui hanya dengan satelit. Nah, di situ kegunaan drone itu jadi cukup penting. Karena apa? Karena drone itu bisa
kita adjust terbangnya ya. Jadi drone itu bisa dekat dengan objeknya, bisa agak jauh, bisa medium gitu tergantung keperluan kita gitu ya. Jadi kalau kita pengen misalnya mengcover area yang cukup luas dengan waktu yang lebih singkat ya tentunya terbangnya harus lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa menjangkau imaging yang lebih lebih luas. Nah, kalau kita pengen mendapatkan kualitas data yang lebih precise, lebih fine tune, fine grain gitu ya, tentunya drone-nya terbangnya lebih lebih rendah walaupun misalnya jumlah waktu yang diperlukan untuk mengcover itu jadi lebih lama gitu ya. Jadi ini aplikasi di daerah Arktik ya, di daerah sekitar Kanada dan utara sana gitu ya. Jadi drone itu bisa digunakan untuk misalnya mapping plant spesies, bisa untuk mengidentifikasi struktur kanopi dari tanaman, bisa bisa melihat bagaimana interaksi antara individual dan community untuk membentuk ekosistem di daerah tersebut dan sebagainya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang cukup 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 emerging pada eh, waktu mungkin 5 sampai 10 tahun ke belakang ya cukup cukup gaining the momentum gitu ya. Nah, bagusnya drone itu adalah dia tidak hanya bisa melakukan imaging hanya dari sisi RGB ya. RGB itu adalah imaging yang seperti kamera kita lah, seperti apa yang kita lihat. Nah, itu RGB ya, red, green, and blue gitu ya, red, green and blue gitu ya. Jadi itu adalah kamera-kamera visual yang biasa kita gunakan. Tapi mereka bisa melakukan visualisasi dengan banyak wavelength gitu ya. Jadi artinya mereka bisa melihat sesuatu yang mungkin kamera biasa itu tidak bisa mengcapture gitu. Jadi contohnya misalnya dengan thermal kamera, bisa dengan lidar dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan struktur gitu biasanya eh, kamera biasa itu nggak bisa karena kamera itu kan hanya menangkap gambar eh, more or less 2D gitu ya. Ya sekarang sudah ada kamera yang bisa mengkonstruksi 3D gitu. Tapi kebanyakan kamera itu hanya bisa mengcapture 2D representation of object. Jadi di situ kita tidak bisa melihat seberapa jauh kamera tersebut dengan objeknya, seberapa seberapa different objek tersebut punya depth gitu ya. Jadi depth itu bisa digunakan untuk mengkarakterisasi ketinggian misalnya. Jadi misalnya kita lihat turun dari atas nih. Kalau dilihat dari fotonya kita tidak bisa memperkirakan kira-kira tinggi pohon tersebut seberapa gitu ya. Jadi kita harus melihat tinggi pohon itu dengan frekuensi atau wavelength yang lain, optical wavelength yang lain gitu. Biasanya memakai um, sensing tool seperti LiDAR dan sebagainya macam atau depth camera dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini saya hanya ingin mengquote beberapa report ya. Jadi ya sekarang itu kan zamannya zaman data gitu ya, zaman zaman digital yang memproduksi banyak data. Bahkan kalau kita quote informasi dari The Times ya, The Times kalau nggak salah tahun 2017 bahwa data itu sebenarnya kekayaan baru yang akan menggantikan minyak gitu ya. Jadi data itu sangat valuable dan pada konteks climate change itu data itu memiliki banyak kegunaan. Nah, ini saya quote beberapa penjelasan dari artikel yang diambil dari Forbes ya. Jadi Forbes tahun berapa nih tahun nggak ada tanggalnya di sini tapi ini adalah artikel dari Forbes kalau nggak salah beberapa tahun ke belakang. Oh ada tanggalnya nih 2022 ini kecil nih 2022. Nah cukup 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 recent ya dalam artian ya apresiasi kegunaan data itu cukup cukup penting untuk memetakan apa-apa yang terjadi di lingkungan. Nah dari apa-apa yang terjadi itu bisa digunakan untuk membentuk sebuah evidence informed policy gitu ya. Jadi polisi yang berbasiskan pada data, intervensi yang berbasiskan pada data gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar asumsi, tidak hanya sekedar spekulasi, tapi ada data yang bisa menunjang kegunaan dari polisi dan intervensi tersebut gitu ya. Ini beberapa hal yang saya ambil dari misalnya food security dan climate change. Di situ kita bisa mengidentifikasi di mana data-data itu bisa memberikan kegunaan. Misalnya di sini kita bisa baca di sini misalnya use enable making better projections on medium term perspective. Jadi prospektif di sini seperti projection ya atau prediction atau forecasting gitu ya. And add much more localized scope. Jadi artinya apa? Artinya proyeksi dalam scope yang lebih lokal gitu. Jadi kadang-kadang impact
climate change itu tidak hanya besar kan, tidak hanya skala nasional, tapi juga bisa jadi skala lokal itu jadi lebih penting. Misalnya kita mau memetakan climate change yang terjadi di mana di Semarang misalnya atau di Jawa Tengah dengan komparasi dengan Nusa Tenggara Timur tentunya akan beda gitu ya. Nusa Tenggara Timur adalah daerah kering, tentunya impact dari climate change itu akan lebih ke arah kekeringan tersebut. Sedangkan mungkin kalau di area Semarang misalnya, climate change itu bisa jadi akan mempengaruhi lebih banyak di misalnya kenaikan level laut gitu ya, ke level laut karena itu nanti akan memberikan dampak pada misalnya bencana-bencana yang terjadi pada sisi garis pantai gitu ya. Jadi itu salah contoh bahwa data itu apalagi data yang kita bisa dapatkan pada pada kualitas yang very localized itu bisa membantu kita untuk melakukan customize policy dan intervention yang spesifik pada local area tersebut gitu ya. Nah, itu background konteks. Nah, saya akan mencoba masuk ke arah yang mungkin sedikit lebih teknis, tidak akan terlalu teknis gitu ya, sedikit lebih teknis gitu. Jadi, kita akan mencoba melihat apa sih sebenarnya kegunaan data dan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan data tersebut untuk kepentingan kita. Jadi kalau dalam konteks ini datanya adalah data yang nanti kita akan ambil dari penginderaan jauh ya, remote sensing gitu ya. Jadi yang pertama kita kita misalnya kita definisikan dulu. Saya tidak tahu dari beberapa teman beberapa yang familiar dengan machine learning ya. Jadi saya jabarkan dulu basicnya gitu. Jadi machine learning itu sebenarnya kita ingin mesin itu punya pengetahuan, punya knowledge yang tersimpan di storage mereka gitu ya. Jadi seperti manusia, kita juga memiliki pengetahuan dengan proses belajar gitu ya. Maka di sini ada aspek learningnya gitu ya. Nah, di sini kita pengen mesin itu untuk belajar. Misalnya di sini ada gambar monyet gitu ya. Nah, kita pengen kasih tahu bahwa ke mesinnya bahwa gambar yang seperti ini adalah gambar monyet. Jadi kita melakukan semacam labelingnya. Jadi yang kita kita sebut sebagai monyet di sini itu adalah labeling untuk gambar ini. Yang kedua, kita punya gambar yang lain, kita label gambar tersebut sebagai kucing gitu ya, cat gitu ya. Terus yang ketiga, kita punya gambar yang lain yang kita label sebagai gambar anjing. Jadi kita pengen mesin ini belajar dengan gambar yang kita beri dan dengan label yang kita berikan pada gambar tersebut ya. Jadi dengan kita throwing mesin tersebut, kita ingin mesin tersebut belajar sehingga dia memiliki pengetahuan untuk membedakan apa jenis hewan berdasarkan gambar. Itu idenya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita cuman kasih tiga ya mesinnya tidak bisa belajar secara maksimal gitu ya. Jadi kita throw banyak gambar, gitu, a large amount of images gitu ya dengan labelnya sehingga eh, mesin tersebut jadi lebih pinter gitu ya istilahnya ya. Nah, akhirnya apa sih yang tujuannya? Tujuannya ketika kita taruh gambar baru, nah dalam ini kan gambar kita tahulah sebagai manusia ini kucing gitu ya. Tapi mesin juga setelah belajar pada gambar yang banyak ini, dia juga bisa bilang bahwa gambar ini adalah gambar kucing gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Dari gambar yang sudah dikasih label, mesin tersebut mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Nah, dari pengetahuan tersebut dia bisa menggunakan untuk melakukan klasifikasi gambar yang baru, yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah proses yang kita sebut sebagai supervised learning. Kenapa supervised? Karena eh, kita kasih datanya itu adalah gambar ini, dan kita juga kasih label sehingga mesin ini belajar. Jadi kita mensupervisi mesin tersebut untuk mendapatkan knowledge atau untuk belajar gitu ya. Nah, ini sebenarnya kasus untuk melakukan klasifikasi tadi. Jadi proses tadi supervised learning secara lebih spesifik kita sebut sebagai supervised learning dan classification. Kenapa classification? Karena kita memiliki jumlah label yang terbatas ya. Jadi dalam kasus ini label kita cuma tiga ya, monyet, eh, kucing dan anjing gitu ya. Jadi kita cuma punya tiga tiga hal yang pingin kita klasifikasikan gitu. Jadi kita sebut sebagai proses classification, supervised learning and classification gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya sudah ingin dilakukan oleh seorang biologis ya, namanya Ronald Fisher tahun 1936. Jadi beliau ingin menggunakan data untuk membedakan tiga spesies tanaman.
Nah, dalam kasus ini kita memiliki tiga spesies yaitu iris spesies yaitu Setosa, versicolor, and virginica gitu. Jadi kita punya tiga spesies. Nah, Ronald Fisher ini pengen menggunakan informasi statistik untuk membedakan tiga spesies tersebut gitu ya. Jadi informasi statistik itu ada dua hal yaitu yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai eh, eh, petal, petal gitu ya. Yang kedua kita sebut sebagai sepal gitu ya. Nah, sepal itu adalah ini bagian hijau-hijaunya ini. Nah, hijau-hijaunya ini adalah eh, sepal. Bagian bunganya ini adalah petal. Nah, sepal itu dia memiliki panjang, memiliki lebar gitu ya. Petal kita sebutnya sepal width, sepal length gitu. Sama juga petal memiliki panjang, memiliki lebar, sepal length, sepal width gitu ya. Jadi dari informasi tersebut, kira-kira bisa nggak sih kita sebenarnya membedakan tiga 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 spesies ini gitu ya dengan melakukan klasifikasi. Em, Nah, kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai correlation maps gitu ya. Jadi di situ kita bisa mencoba misalnya membedakan kira-kira apakah tiga spesies tersebut memiliki distinct karakteristik baik dari sisi petal atau sipal. Nah, dari sini kita bisa lihat kan bahwa dengan melihat petal dan petal length dan petal width tiga spesies tersebut cukup bisa dibedakan gitu ya. Jadi tiga spesies tersebut itu diindikasikan dengan tiga warna yang berbeda gitu ya. Jadi dengan petal length dan petal width kita bisa melakukan distinction untuk tiga spesies tersebut. Nah, sedangkan yang karakteristik yang lain agak susah ya. Jadi karena misalnya sepaleng dan sepalwil di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa yang biru sama sama hijau misalnya itu sangat overlap gitu ya. Jadi agak susah membedakan kalau kita memakai karakteristik sepaleng dan sepalwil. Nah, itu salah satu ilustrasi. Nah, kalau kita bicara apa machine learning, kita di sini bisa melakukan observasi bahwa parameter-parameter tertentu itu bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, beberapa karakteristik ini yang ke dalam bahasa machine learning kita sebut sebagai atribut sebenarnya atribut. Em, Terus kalau kita pengen mengidentifikasi mana atribut yang paling penting, itu kita melakukan yang kita sebut sebagai feature selection gitu ya. Jadi itu sekedar introduction saja tentang tentang salah satu eh, teknik yang digunakan di data driven AI gitu ya. Nah, selain classification, tadi classification itu mapping berdasarkan target yang finite, target yang terbatas. Jadi kalau kasus pertama itu tiga tipe hewan, yang kasus yang kedua adalah tiga tipe spesies gitu ya. Jadi selama itu terbatas, kita bisa melakukan supervised learning dengan metode classification. Nah, kita juga bisa melakukan proyeksi itu untuk jumlah atau value atau continuous value ya. Jadi kalau untuk jumlah atau continuous value yang kita lakukan itu bukan classification tapi yang kita lakukan adalah regression gitu ya, regression gitu. Jadi kita try to regress, misalnya kita ingin memetakan jumlah bencana, jadi itu jumlah kan. Jadi kita melakukan regression instead of classification. Kita ingin memproyeksikan jumlah polusi misalnya di Kota Semarang misalnya. Nah, kita bisa melakukan regression bukan classification gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba moving ke apa yang saya kerjakan berhubungan dengan climate change. Jadi, em, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu kontributor untuk climate change itu adalah fossil fuel, yang dia menghasilkan banyak emisi, yang akhirnya menghasilkan yang kita sebut sebagai eh, GHG kalau nggak salah greenhouse emissions ya kalau nggak salah ya. Jadi apa efek-efek gas rumah kaca gitu ya. Jadi di situ sebenarnya fossil fuel itu cukup cukup detrimental untuk kasus emisi tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mencoba mengadres tersebut? Kita bisa mencoba dengan menemukan sumber-sumber yang baru. Contohnya misalnya solar panel, misalnya untuk generate electricity, misalnya hasil-hasil energi yang kita bisa dapatkan dari misalnya sumber-sumber hijau, misalnya dari tanaman dan sebagainya macam gitu ya. Jadi eh, CO2 emission itu sudah cukup cukup tinggi. Indonesia itu memiliki target gitu ya, target untuk mengurangi emisi dan salah satu targetnya itu mereka rely pada yang kita sebut sebagai bioenergi target ya, 40% by 2030. Nah, sekarang itu angkanya masih pada angka
sekitar belasan persen gitu ya. Di mana Pertamina dan PLN punya punya apa ya, punya tugas untuk bagaimana meningkatkan proporsi dari energi yang bersifat green, energi yang bersifat low emissions gitu ya. Selain itu, problem di Indonesia juga adalah reliance pada yang kita sebut sebagai kelapa sawit ya untuk energi hijau tersebut gitu ya. Jadi problemnya dengan kelapa sawit adalah ini deforestation karena mereka harus membuka lahan, akhirnya mungkin lahan-lahan dari hutan primer, spesiesnya digantikan dengan tanaman-tanaman kelapa sawit yang sebenarnya secara biodiversity index itu kurang bagus ya, karena pertaniannya atau perkebunannya bersifat monokultur, bukan bersifat apa istilah saya lupa istilahnya itu orang-orang kehutan yang tahu itu yang multiple crops at the same apa at the same space gitu ya. Um, jadi di situ salah satu challenge-nya adalah combating interest antara energy security dan climate change, deforestation, dan gap di yang kita sebut sebagai economic pie. Yang terakhir itu adalah alternatif untuk bioenergi itu sangat limited gitu ya. Jadi di situ untuk mengadres itu kita perlu yang kita sebut sebagai data dan data gitu ya. Jadi data tentang tanaman yang baru, data tentang gap yang lebih precise, data tentang competing interest antara energy security dan climate change gitu ya. Jadi data itu adalah hal yang cukup krusial untuk memetakan polisi yang tepat untuk green energy transition di Indonesia. Oke, jadi waktu itu proyek kita fokus pada Wallacea gitu ya. Jadi kenapa 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 Wallacea itu salah satunya karena di Wallacea itu salah satu area dengan biodiversity yang cukup tinggi. Jadi dari understanding itu kita berspekulasi mungkin kita bisa mendapatkan tanaman yang potensial untuk bioenergi pada skala yang lebih bagus ya, skala yang lebih 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 baik dibandingkan hanya sekedar tanaman-tanaman kecil dari sana dan sini gitu ya. Jadi kita kita fokusnya pada pada Wallacea salah satunya karena biodiversity dan salah satunya karena populasi dari Wallacea itu banyak memakai produk-produk dari natural resources mereka. Jadi kemungkinan dari produk tersebut juga bisa menghasilkan waste atau sampah-sampah yang itu bisa di-recycle sebagai energi terbarukan gitu ya. eh, Waktu itu kita kita fokus pada apa pada provinsi Gorontalo karena kita memiliki partner di sana. Em, dan kita melakukan data collection di sana. Jadi ketika kita melakukan pemetaan potensi area, kita menggunakan remote sensing berbasis drone dan kita melakukan sampling pada hutan yang ada di daerah provinsi Gorontalo gitu ya. Nah, dari situ kita bisa petakan sebenarnya kita memetakan pertama dari ground survey sebagai ground truth yang akan kita gunakan untuk memvalidasi yang kita tangkap dari areal gitu ya, dari areal imaging. Tentunya untuk ground truth kita tidak bisa survei semuanya ya karena itu akan memakan waktu gitu ya. Jadi kita memakai representation dari sebuah site yang kita sebut sebagai Dulamayo. Di situ kita bisa petakan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk bioenergi. Dari di situ kita bisa melihat ada kelapa, coconut, ada aren, sugar palm, ada kemiri, candle nut, ada clove atau saya lupa cengkeh dan sebagainya gitu. Di situ kita bisa bisa petakan kira-kira sumbernya apalagi sih sumbernya bisa berasal dari shellnya, bisa dari fibernya dan sebagainya gitu ya. Jadi dari situ kita bisa petakan kira-kira biomasanya berapa banyak sih dan dari biomasa tersebut kira-kira potensi bioenerginya seberapa banyak gitu ya. Nah, hutannya itu kira-kira seperti ini ya, footage-nya. Kalau kita perhatikan hutannya seperti ini, kita ambil dari drone. eh, Nah, kita harus melakukan distinction kan dari tanaman-tanaman yang ada ya. Mungkin kita bisa melihat tanaman-tanaman seperti spesies palma misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu kelapa, mungkin itu palma yang lain gitu ya, atau tanaman-tanaman yang bersifat apa nuts gitu ya, candle nuts gitu, kemiri dan sebagainya gitu ya. Jadi jadi hutannya itu cukup dense, eh, banyak tanaman itu overlap dan apa eh, dan kita tidak terlalu bisa memperkirakan kira-kira eh, size tanaman tersebut seberapa. Padahal size itu penting untuk menentukan jumlah biomasanya gitu ya. Nah, di sini tantangannya untuk remote sensing sendiri. Apakah remote sensing itu bisa belajar
untuk pertama kita bisa mengidentifikasi tanaman itu secara akurat dengan banyak gangguan kan. Gangguan di sini adalah banyak tanaman-tanaman yang mungkin dia tidak potensial untuk bioenergi. Mungkin tanaman-tanaman kegunaannya yang lain tapi tidak untuk bioenergi. Nah, unfortunately, kebanyakan tanaman tersebut itu warnanya hijau gitu ya. Walaupun hijaunya itu mungkin ada variasi ya, tapi kebanyakan hijau yang itu akan membuat kesulitan untuk mesinnya itu belajar apakah tanaman ini tanaman untuk bioenergi atau tanaman ini tanaman tidak untuk bioenergi gitu ya. Nah, akhirnya kita kita coba petakan ya kegunaan remote sensing di situ kita bisa yang kita sebut sebagai above the ground biomass estimations. Kita bisa memakai UAV di sini gitu ya. Tentu misalnya teman-teman bisa bisa menanyakan kenapa nggak pakai satelit ya? Satelit bisa sih, cuman lagi-lagi problem satelit itu kan resolusi. Apalagi kalau tanaman-tanaman tadi size-nya bervariasi, tentunya satelit akan jauh dari sifat akurat ya untuk memetakan potensi yang ada. Jadi kita waktu itu memutuskan drone karena drone itu kita punya fleksibilitas untuk mendapatkan resolusi yang cukup cukup baik gitu ya. Nah, kenapa UAV juga salah satunya dia non intrusif, less intrusif. Kita tidak harus ke hutan, mengukur tanaman dan sebagainya itu intrusif sekali gitu ya. Terus yang kedua dengan drone kita salah satu kegunaannya itu adalah bisa mengintegrasikan drone dengan AI gitu ya. Bisa mengintegrasikan drone dengan sistem komunikasi misalnya. Jadi itu salah satu keuntungan menggunakan drone. Terus yang ketiga juga lebih affordable dibanding satelit gitu ya. Satelit kalau kita beli datanya bisa cukup cukup mahal, apalagi kalau satelit itu em, imaging quality-nya itu cukup bagus, itu biasanya berbayar gitu ya, tidak gratis gitu ya. Memang satelit ada yang gratis seperti Sentinel itu gratis, cuman data-data yang dari apa satelit yang gratis itu biasanya kualitasnya tidak terlalu baik gitu ya. Terus yang ketiga seperti disampaikan possible integration dengan connectivity. Terus yang terakhir adalah karena kita punya AI, punya connectivity, kita memungkinkan untuk melakukan otomasi gitu ya. Jadi idenya adalah hanya dengan men-scan areanya kita bisa mendapatkan potensi dari biomasa close to real time. Tidak hanya sekedar apa mendapatkan data terus harus dianalisa manual gitu ya, tapi kita bisa melakukan otomasi analisa untuk data-data yang dihasilkan dari observasi drone ini gitu ya. Nah, dari situ kita bisa petakan kira-kira tasknya di mana saja. Jadi tasknya itu ada tiga hal gitu ya. Di situ kita bisa ada task untuk data collectionnya. Yang kedua dua itu adalah untuk transmissionnya, untuk mengirim data yang di capture oleh drone itu ke station atau facility atau computing infrastructure yang dia bisa melakukan analisa gitu ya. Yang ketiga yaitu ya extraction, yaitu adalah bagian yang untuk melakukan ekstraksi atau analisa data secara lebih mendalam gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita bisa melakukan collection dan extraction itu together di drone-nya ataukah kita harus melalui transmission? Nah, ini biasanya pertanyaan yang harus kita jawab dengan mempertimbangkan constraint-constraint yang ada. Misalnya salah satu constraint-nya itu adalah baterai yang ada di drone gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada limitasi baterai, ya kita bisa capture, transmit, ekstrak. Itu kesatuan terus-menerus gitu ya. Ya unfortunately kan kita punya baterai, keterbatasan baterai gitu ya. Jadi kita harus bisa mendistribusikan apakah kita mau menganalisa langsung di drone ataukah kita harus mengirimkan datanya ke cloud ya atau ke powerful computing facility gitu. Jadi itu salah satu question yang salah satunya ingin kita kita jawab di research ini. Nah, research ini secara lebih mendetail dijabarkan pada tesis murid saya tadi Ibnu itu nanti mungkin kalau tesisnya Enam tujuh, teman-teman enam tujuh kilo UTS. eh, Iya, membaca secara mendetail gitu ya. 185. Nah, untuk bioenergy estimation sendiri kita kita melakukan eh, semacam pipeline development. Di situ kita bisa memetakan proses data engineering-nya, terus ada proses sistem development-nya, dan yang terakhir adalah proses untuk evaluasi dan enhancement dari model tersebut gitu ya. Nah, ini more or less framework yang kita kita gunakan gitu ya. Jadi yang pertama kita mengumpulkan data, terus data itu kita melakukan geotagging terhadap data data tersebut. Terus dari situ kita melakukan labeling dan dari labeling itu kita melakukan training. Jadi yang kita lakukan di sini adalah supervised learning ya dalam bentuk classification. Jadi kita fokus pada tiga spesies, clove,
coconut, dan yang satu lagi itu sugar palm gitu ya. Aren, kelapa, dan cengkeh gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan misalnya species count, dan kita bisa melakukan misalnya modelnya itu kita kita develop model yang lightweight, kita bisa melakukan detection secara real time. Karena kalau modelnya full biasanya itu modelnya cukup kompleks dan analisanya bisa cukup cukup lama gitu. Jadi kita bisa melakukan dua metode model development dengan mempertimbangkan kegunaan. Apakah kita ingin melakukan detection tersebut in real time, atau kita hanya mau mendapatkan data yang lebih akurat gitu. Walaupun misalnya full model tersebut juga close to real time sebenarnya, tidak terlalu lama untuk mendapatkan hasilnya in comparison to manual analysis gitu ya. Nah, machine learning yang kita pakai yang paling utama itu adalah yang kita sebut sebagai YOLO gitu ya. YOLO mungkin teman-teman yang sering main-main dengan object detection cukup familiar dengan YOLO. YOLO itu adalah model yang berbasiskan pada convolutional neural network gitu ya. Jadi arsitekturnya berbentuk seperti ini. YOLO itu punya beberapa versi. Versi yang terakhir kalau nggak salah adalah versi 8 gitu ya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa YOLO versi yang lebih tinggi itu belum tentu lebih baik dibandingkan YOLO versi di bawahnya ya. Itu semua tergantung pada data yang kita dapatkan, bergantung pada aplikasi yang ingin kita terapkan gitu ya. Oke, jadi ini ilustrasi dari spesies yang kita kita ingin coba petakan. Jadi kita fokus pada tiga, coconut, clove, sugar palm. Jadi kita melakukan klasifikasi. Nah, dari situ kita melakukan yang kita sebut sebagai manual annotation. Jadi kalau rekan-rekan melihat ini box square gitu ya. Ini adalah anotasi. Jadi sebelum kita kita melakukan pembelajaran pada mesin, kita harus melakukan anotasi. Nah, anotasi ini biasanya dikerjakan oleh teman-teman dari forestry science ya. Jadi teman-teman yang mengetahui tanaman biasanya mereka melakukan anotasi. Dari anotasi tersebut kita punya label, kita punya gambar. Nah, kita put together label dan gambar tersebut, taruh di modelnya, kita biarkan modelnya tersebut untuk belajar gitu ya. Nah, eh, yang pertama kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya tes langsung ke YOLO. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, di sini kita kita punya parameter yaitu precision yang kita sebut sebagai rasio dari deteksi yang benar di, di, di apa dibandingkan dengan total prediksi. Terus kita punya recall yaitu jumlah prediksi yang benar dengan total dari yang sebenarnya gitu ya. Karena nggak semua spesies yang ada itu bisa terdeteksi, ada yang tidak terdeteksi. Jadi spesies yang terdeteksi dibanding dengan jumlah yang total yang ada itu yang kita sebut sebagai recall. Sedangkan untuk precision itu adalah dari yang semua terdeteksi tidak semuanya akurat ya. Jadi ada yang tidak akurat, ada yang false alarm. Nah, yang akurat dibandingkan dengan total yang terdeteksi itu yang kita sebut sebagai precision. Nah, tentunya di sini kita pengen dua-duanya tinggi gitu ya. Tapi paling tidak kita pengen recall-nya tinggi dulu lah kalau presisinya belum bisa tinggi gitu ya untuk bisa mendeteksi hal yang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk clove dan sugar palm performanya ya kurang terlalu baik, tapi untuk coconut ya cukup menjanjikan untuk recall-nya ya di angka 0.79 ya. Jadi mendekati 80% gitu ya. Jadi ini hal yang kita throw di YOLO tanpa melakukan modifikasi yang lain gitu ya. Nah, di sini kita punya parameter yang lain yaitu MAP 0.5. Nah, MAP 0 adalah precision ketika IOU kita itu di atas 50%. IOU itu adalah rasio antara intersection dari box yang detect dengan ground truth tersebut dibandingkan dengan total ground truth plus predict box area dikurangi dari intersection gitu ya. Jadi di sini kita misalnya hanya istilahnya in a nutshell sebenarnya itu hanya selected precision gitu ya, precision tapi untuk box-box yang memenuhi kriteria bounding box ini di atas 50% seperti itu gitu ya. Nah, problem dari data tadi itu adalah kalau kita lihat coconut tuh jauh lebih banyak dibandingkan clove, cengkeh, dibandingkan sugar palm gitu. Jadi ada datanya ini sebenarnya tidak imbang gitu ya. Jadi data yang tidak imbang ini sebenarnya mempengaruhi performa dari learning proses ini. Nah, apa yang kita lakukan next itu adalah kita berusaha untuk menyeimbangkan datanya gitu ya. Jadi ada dua teknik di situ. Yang pertama kita bisa melakukan eh,
upsampling. Jadi upsampling itu minority class itu kita create replika dan kita create image processing modification dari minority class sehingga minority class itu jadi lebih proporsional dengan majority class gitu ya. Yang kedua itu adalah kita melakukan downsample. Jadi data yang dari majority class itu kita downsample sehingga jumlah datanya itu lebih proporsional dengan data yang dari minority class gitu ya. Nah, di situ kita bisa melakukan processing tersebut. Nah, dari sini kita bisa bandingkan misalnya ini data awal, data original gitu ya. Data originalnya seperti ini, tidak proporsional. Kita melakukan upsampling A, jadi datanya lebih proporsional. Kita melakukan downsampling to dua versi, yaitu yang pertama itu melakukan algoritma kita sendiri, yang kedua adalah melakukan uniform algorithm ya. Jadi kalau kita lihat datanya mereka itu lebih proporsional, lebih equal lah, lebih equal dibandingkan dengan data awal. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa performa dari YOLO tersebut dari precision cukup improve. Misalnya kita melihat yang one itu adalah coconut kalau nggak salah ya. One itu coconut, kelapa. Sebelumnya itulah 0,8, 0,79. Sekarang dengan apa? Dengan rebalancing itu kita bisa mendapatkan performa di angka 0,97 gitu ya. Hal yang lain kita bisa perlihatkan. Kita juga tes tidak hanya YOLO, juga dengan apa? Dengan convolutional neural network yang lain seperti ResNet atau MobileNet atau Cascade RCNN gitu ya. Jadi hasilnya memang cukup 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 menggembirakan terutama untuk bagian recall gitu ya. Untuk precision datanya itu cukup positif hanya untuk misalnya algoritma tertentu seperti ResNet atau MobileNet gitu ya. Nah, ini data yang kita dapatkan. Nah, dari data tersebut kita bisa apa istilahnya melakukan mapping atau pemetaan, terutama ketika kita melakukan geotagging pada data-data yang ada gitu ya. Nah, saya masih punya banyak waktu atau sudah sudah selesai ya waktunya ya. Mohon info. Masih, Prof. Masih kira-kira Mungkin berapa menit, hingga Pak? maksimal mungkin 14 menit lagi. Oh, oke, 14 menit. Oke, baik. Nah, kenapa saya tanya? Karena saya pengen apa share development dari remote sensing data processing ini gitu ya. Kalau yang kita lakukan di versi awal ini kita hanya melakukan box annotation gitu ya. Box annotation itu oke untuk apa? Untuk mendeteksi spesies gitu ya. Tapi untuk menghitung biomasa spesies detection itu tidak cukup. Karena apa? Karena biomasa itu juga bergantung pada tinggi dan diameter pada tanaman-tanaman tersebut. Jadi box itu tidak cukup gitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ya paling gampang kita bisa menggunakan sensor yang lain, misalnya dengan LiDAR sensor kita bisa melakukan pemetaan secara lebih 3D gitu ya. Nah, problemnya apa? Problemnya ya mahal gitu ya. Karena kita harus memakai sensor yang baru dan sensor yang baru biasanya harganya cukup mahal gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan imaging ini kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak. Kita bisa mendapatkan information and conclusion lebih banyak untuk biomass estimation. Nah, inspirasinya adalah dari ini gitu ya. Jadi inspirasinya itu adalah dari tree health monitoring. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu ya tanaman secara fisik gitu ya. Tanaman yang lebih hijau itu biasanya adalah tanaman yang lebih sehat gitu ya. Tapi tanaman yang hijaunya itu sudah pudar gitu ya, sudah menuju kecoklatan, biasanya tanamannya itu kurang sehat gitu ya. Nah, hijau tingkat kehijauan ini itu bisa diukur dengan yang kita sebut sebagai em, NDVI index gitu ya. NDVI index gitu. Nah, NDVI index ini semakin tinggi tanamannya semakin sehat. Biasanya kandungan airnya semakin tinggi sehingga tingkat kehijauannya itu lebih lebih jelas gitu ya. NDVI yang lebih rendah itu adalah NDVI yang biasanya mengindikasikan tanaman tersebut kurang sehat gitu ya. Nah, biasanya NDVI ini diukur dengan menggunakan yang kita sebut sebagai multi spectral sensor. Multispectral sensor itu adalah sensor yang jauh lebih banyak dari sisi penggunaan optical wavelength untuk mengcapture objek yang ada. Jadi tidak hanya sekedar RGB tapi juga wavelength yang lain sehingga dia bisa mendapatkan informasi untuk NDVI index ini gitu ya. Nah, good news-nya adalah sudah ada papers yang melakukan estimasi NDVI ini tidak menggunakan multispectral sensor.
Jadi paper-paper tersebut menggunakan RGB sensor, tapi dengan calculation tersebut mereka melakukan konversi dari RGB data ke NDVI data gitu ya. Nah, dari situ kita bisa 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 petakan nih kira-kira dari RGB data capture ini kita bisa convert juga ke vegetation indices gitu ya, indexes gitu ya. Jadi dari situ kita mungkin bisa mendapatkan informasi lebih dari sisi eh, size dari tanaman ini gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk approximating size itu adalah dengan tidak hanya sekedar melakukan box annotation, tapi juga melakukan anotasi yang lebih precise untuk tanamannya, yang kita sebut sebagai polygon annotation gitu ya. Nah, di sini kita melakukan anotasi untuk spesies yang sama, kita menggunakan anotasi dengan warna yang sama gitu ya. Untuk spesies yang berbeda tentu warnanya akan beda gitu. Jadi dari sini kita mencoba memetakan bahwa tanaman yang more likely besar itu tentu size-nya akan lebih besar baik dari sisi tinggi maupun dari sisi diameter gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melakukan misalnya regression gitu ya. Apakah kita bisa memprediksi apa polygon annotation tersebut dengan the actual tinggi dari tanaman gitu, tinggi dan diameter dari tanaman. Nah, untuk melakukan hal tersebut tentu kita harus mendapatkan ground truth dari tanaman tersebut sehingga regression tersebut bisa dikonstruk. Nah, eh, fortunately untuk cases kita gitu kita memiliki kolaborator dari forestry science yaitu Pak Iswan tadi yang salah satu join join work terakhir itu Pak Iswan itu adalah orang forestry science yang melakukan pengukuran secara langsung. Jadi kita bisa cross check antara size dari apa dari polygon annotation itu dengan the actual size yang ada di lapangan terutama dari sisi tinggi dan lebar. Karena kita berusaha mencari inference kan dari size dari kanopi tadi yang diidentifikasikan dengan poligon itu dikorelasikan dengan size yang ada pada tinggi dan lebar tanaman gitu ya. Nah, dari situ kita memiliki performa yang cukup baik untuk regression modelnya. Saya belum bisa share langsung model spesiesnya karena papernya masih in progress untuk disubmit di jurnal gitu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa hasilnya itu cukup satisfying yaitu pada angka 80% untuk adjusted R square ya. Tentunya di sini kita tidak ingin R square yang terlalu tinggi mendekati satu karena apa? Karena resikonya adalah overfitting pada training data yang kita lakukan untuk supervised learning gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat random forest dan XGBoost methods mereka cukup bagus. Nah untuk metode yang lain yaitu yang kita sebut sebagai multiplicative power model hasilnya agak kurang kurang satisfactory gitu ya. Nah, so far kan kita melihat processing dengan AI gitu ya, dan kita melihat potensi untuk melakukan mapping secara real time. Nah, hal tersebut itu bisa difasilitasi karena kita memiliki UAV dan UAV yang paling basic mereka memiliki sistem komunikasi yang terkoneksi dengan jaringan pada frekuensi sekitar 2,4 GHz ya. Itu drone yang biasanya drone-drone yang apa lower quality drone itu mereka terkoneksi dengan itu apa ISM band gitu ya. Jadi di situ paling enggak kita bisa menggunakan band tersebut tidak hanya untuk kontrol signaling tapi juga untuk mengirim images kan. Kalau rekan-rekan melihat biasanya suka main drone gitu biasanya kita kan langsung bisa melihat gambar yang dihasilkan drone itu secara real time. Jadi kita sebenarnya bisa memakai image itu untuk melakukan analisa gitu ya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan, drone tersebut punya opsi untuk melakukan analisa langsung, jadi on-board processing gitu ya, atau hanya submit apa istilahnya images itu ke base stationnya ya, ke base station yang terkoneksi dengan computing facility sehingga analisa itu dilakukan di cloud ya atau di computing facility tersebut gitu ya. Jadi ada dua opsi ini opsi tersebut gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa memformulasikan sebagai task length optimization problem gitu ya, di mana kita bisa melakukan divisions antara edge processing yang itu processing yang dilakukan di drone tersebut atau processing yang dilakukan di cloud gitu ya. Jadi cloud processing. Nah, cloud sama edge tersebut bisa berkolaborasi atau bisa melakukan processing secara individu gitu ya.
Nah, ini sebenarnya pernah kita terapkan di 5G Connected Forest sebenarnya. Nah, untuk kasus yang tadi di Gorontalo belum kita terapkan karena kita memiliki keterbatasan untuk konektivitas dan infrastruktur rumah untuk koneksi ke cloud ya. Karena eh, forest yang ada di Gorontalo tersebut adalah forest yang berlokasi di remote area yang tidak memiliki backbone infrastruktur gitu ya. Jadi kita harus kalau kita ingin menganalisa secara langsung di situ ya infrastrukturnya harus harus ada juga gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kita bisa deploy. Tapi potensi itu ada dan sebenarnya potensi tersebut pernah kita tes pada proyek saya yang lain yaitu pada proyek yang kita sebut sebagai 5G Connected Forest gitu ya. Jadi kita bisa melakukan analisa ini secara real time ini gitu ya. Jadi kita melakukan kalau dalam kasus ini kita melakukan onboard processing gitu ya, onboard analisis. Jadi analisisnya itu dilakukan secara real time pada drone gitu ya. Nah, kita bisa bagi di situ misalnya untuk edge computer tersebut kita taruh model yang lebih light, sedangkan untuk cloud kita bisa key-mode dengan model yang lebih full gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan studi kira-kira em, mana yang lebih bermanfaat kita baik dari sisi baterai, baik dari sisi delay gitu ya. Jadi dari situ kita kita coba petakan misalnya dari battery level em, misalnya apa di sini kita bisa local local detection itu yang garis warna hitam ini adalah edge computing. Jadi baterainya itu cepat habis ya sebenarnya kalau kita rely pada pada edge computing semua gitu ya. Terus yang warna merah ini adalah cloud detection. Jadi cloud detection itu sebenarnya menghemat cukup baterai agak lebih banyak gitu ya. Tentunya kalau kita melakukan deteksi dengan cloud ya problem terbesarnya adalah di delay ya karena ada waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan data tersebut dari drone ke cloud gitu ya. Jadi delay ini yang harus kita perhatikan apakah kita kita bisa toleransi delay ini atau kita tidak bisa. Jadi misalnya untuk kasus apa misalnya kasus untuk misalnya untuk disaster penemuan korban-korban itu mungkin delay itu jadi kurang kurang bisa ditoleransi ya karena itu berkaitan dengan penemuan korban. Tapi kalau kalau untuk kasus yang lain misalnya untuk pemetaan ini tentu delay tidak terlalu banyak signifikan gitu ya. Jadi di situ kita mungkin bisa mentoleransi hal hal tersebut secara lebih 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 fleksibel ya, tidak terlalu strict gitu ya istilahnya dari sisi requirement. Nah, oke. Nah, itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu dulu. Tentunya kalau ada pertanyaan nanti kita bisa berdiskusi secara lebih lebih lanjut ya. Saya kembalikan ke Pak Satriawan sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taufik atas presentasinya. Ya, karena ini proyek besar ya, jadi sangat komprehensif dan juga ini tentunya harus multidisiplin nih. Kayaknya Betul. ada banyak sekali baik itu fisikal maupun cara akuisisi data terus processing. Padahal processing aja udah sangat sulit gitu dan bisa dibagi-bagi berdasarkan kasus secara klasifikasi ataupun regresi tadi. Saya nangkap seperti itu. Baik, sekarang mungkin langsung saja ya kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Silahkan. Mungkin sambil menunggu. Oh ini, wah banyak sekali. Oke, silahkan. Ini ada Alphonse, Alphonse ya. Silahkan. Ini pertama dulu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Satriawan dan juga eh, kepada Profesor Taufik Asari sudah memberikan materi. Saya izin bertanya, Prof. Tadi sempat dijelaskan bahwasanya remote sensing yang digunakan di zaman sekarang ini kan menggunakan drone ya, sebagai bentuk improvisasi dari yang di zaman dulu hanya menggunakan satelit. Nah, tapi kan sejauh yang saya tahu drone itu kan mungkin terhadap kondisi cuaca, mungkin kalau misalkan waktu hujan atau mungkin dalam kondisi misalkan sedang ada badai atau mungkin topan itu kan apa ya cukup rentan ya. Nah itu kira-kira bagaimana ya Prof ya untuk bisa mengatasi hal itu kan, apalagi di zaman sekarang tadi katanya udah apa udah banyak yang pakai drone aja. Seperti itu untuk pertanyaannya Prof Taufik Asyari. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana Pak Satriawan ya? Boleh langsung dijawab saja, Prof. Oke, aman. Ya, jadi memang betul, ya betul itu observasi betul. Dan saya belum banyak bicara tadi tentang tantangan di drone ya. Saya hanya bicara tentang sisi positif dari drone. Memang
drone itu punya keunggulan dari sisi apa istilahnya resolution ya, data resolusinya cukup bagus, tapi memang ada banyak challenge terutama dari sisi misalnya coverage. Jadi drone itu kan tidak bisa mengcover banyak area seperti kalau kita bandingkan oleh area yang di cover oleh satelit gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah sebenarnya untuk melakukan semacam eh, data augmentation untuk satelit dikorelasikan dengan drone. Jadi apa istilahnya kan satelit punya imaging untuk area itu dengan gambar tertentu. Nah, drone juga punya imaging tertentu. Nah, dari dua gambar ini sebenarnya kan bisa di apa ya, di superimpose sehingga apakah kita bisa melakukan data augmentation ke satelit data sehingga datanya tersebut jadi bisa mirip drone dalam tanda itu seperti itu. Jadi itu bisa jadi satu area area riset sendiri sebenarnya. Itu salah satu satu challenge drone yang mungkin di satelit itu tidak ada. Nah, tapi memang benar. Jadi untuk cuaca itu memang problematik di drone. Nah, untuk drone-drone yang ada sekarang itu mereka sangat sensitif terhadap cuaca. Nah, apalagi misalnya di beberapa negara penerbangan drone itu juga bergantung pada cuaca. Jadi kita tidak bisa sembarang menerbangkan drone ketika misalnya cuacanya buruk gitu ya. Nah, mungkin ke depannya ya drone itu bisa dibuat misalnya untuk weatherproof, misalnya dari sisi aerodinamiknya itu bisa lebih tahan terhadap apa angin dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang lain kalau kita kita kan fokusnya pada data analisis ya. Cuaca itu sebenarnya bisa jadi mengganggu untuk imagingnya karena misalnya kita melakukan imaging waktu cuaca cerah, tentunya hasil imaging kita kan akan kualitasnya bagus gitu ya karena datanya jelas, karena kita bisa melihat apa yang seharusnya kita lihat dan sebagainya. Nah, ketika cuacanya misalnya kurang jelas, misalnya pas berkabut dan sebagainya, tentu datanya tidak akan punya kualitas yang sama gitu ya. Jadi di situ mungkin ada area research yang lain misalnya untuk melakukan data cleaning misalnya gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan analisa yang kita lakukan di sini, kita harus melakukan semacam data proses yang lebih lanjut untuk cleaning up data yang kurang kurang apa ya kurang bersih gitu ya karena efek cuaca tadi. Nah, sebenarnya selain cuaca juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan drone misalnya kita melakukan imaging di area yang apa istilahnya hilly gitu ya apa tingkat kemiringannya tinggi gitu ya karena apa karena ketika drone-nya itu dia horizontal tentunya resolusinya itu kan akan bervariasi antara objek satu dengan objek yang lain karena apa karena eh, lingkungannya itu lingkungan yang bergelombang atau apa lingkungannya yang punya kemiringan yang berbeda. Mungkin yang kemiringan yang di tempat yang dekat dengan drone itu resolusinya akan tinggi, tapi untuk titik yang lain mungkin resolusinya akan rendah. Jadi di situ kan ada variasi resolusi sebenarnya. Nah, itu sebenarnya problem-problem yang ada dengan data processing yang di capture dengan drone. Nah, tentunya yang kita lakukan so far kan nggak akan resolve semua isu tersebut gitu ya. Kita hanya so far fokus pada detection yang ada dengan apa tujuan yang ingin kita dapatkan. Nah, tujuan yang kita dapat di sini adalah tujuan untuk mendeteksi kelas-kelas yang ada dari tanaman yang di capture oleh drone tersebut gitu ya. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Alphonse bahwa ya cuaca harus diperhatikan, data yang ditangkap pada cuaca yang buruk harus diproses lagi. Mungkin ada opportunity untuk mengkolaborasikan data antara drone dan satelit dan sebagainya. Nah, itu semua pertanyaan riset yang valid dan menarik sebenarnya. Nah, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Taufik. Kalau nggak ada tambahan, mungkin Mas Alphonse cukup ya. Berikutnya Mas Faisal Barik, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Barik Maulana. Pertanyaan saya adalah, tadi menurut pemahaman saya, setiap objek atau tanaman atau pohon itu kan akan diidentifikasi. Tetapi setiap objek tersebut pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda, tidak hanya sama semua. Seperti ada yang daunnya warnanya merah, atau daunnya warnanya coklat, atau bisa saya katakan untuk mengukur kesehatan tanaman lah. Nah, itu kan menggunakan sensor multispektral kalau tidak salah. Nah, apakah dapat dijelaskan, Prof, mengenai prinsip kerja sensor tersebut dan tantangan apa yang dihadapi dalam menggunakan sensor tersebut? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi
eh, sebenarnya sebenarnya kan sensor itu apa sih? Kamera itu apa gitu ya. Jadi sensor itu kan sebenarnya dia menggunakan gelombang optik gitu ya. Gelombang optik sehingga kita bisa memvisualisasikan objek yang ada dengan gelombang optik tersebut. Nah, kalau sensor ini handphone gitu ya atau kamera apa kamera komputer gitu atau kamera biasa gitu. Itu kan dia memakai tiga tiga optical bands yang kita sebut sebagai optical band merah red, optical band green hijau, optical band biru ya blue gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang gambar yang kita hasilkan dari kamera kita itu disebut sebagai RGB gitu ya. Karena ya itu didapatkan dari tiga optical bands tersebut. Nah, kalau kita bicara multispektral, itu kita sebenarnya memakai band yang jauh lebih lebar daripada tiga band tadi gitu ya. Jadi lebih banyak gelombang optik yang digunakan untuk melakukan imaging. Sebagai contoh gini, kalau kita ngambil foto diri kita sendiri ya kita dapatkan gambar kita yang terlihat mata gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan X-ray gitu ya, X-ray itu optical band juga gitu ya, ada frekuensi tertentunya. Kita mendapatkan untuk objek yang sama ya, untuk objek manusia ya, kita mendapatkan gambar yang berbeda gitu ya. Jadi eh, optical band itu akan menghasilkan values, yang values itu nanti bisa memberikan deskripsi yang lain untuk objek yang sama. Nah, deskripsi yang lain itu nanti akan menjadi atribut baru atau fitur baru. Kalau kita bicara machine learning ya itu fitur baru sebenarnya gitu ya. Nah, kalau untuk konteks kesehatan tanaman ternyata itu bisa berkorelasi dengan tingkat kesehatan tanaman ternyata dari hasil penginderaan dengan menggunakan apa multispectral sensor. Nah, apakah susah atau enggak? Ya mudah sebenarnya karena itu kan produk ya. Jadi kita tinggal beli, kita tinggal apa istilahnya pasang saja di drone untuk melakukan imaging tersebut gitu ya. Nanti paling PR-nya adalah dari data hasil imaging tersebut kita harus superimpose dengan RGB data sehingga kita mendapatkan multi layer data yang lebih komprehensif dari sensor yang berbeda-beda. Jadi satu objek yang sama bisa punya penggambaran yang berbeda-beda begitu. Jadi prinsipnya seperti itu gitu sebenarnya. Baik, terima kasih Prof. Taufik. Cukup Mas Faisal. Cukup Mas, terima kasih Prof. Hmm. Terima kasih. Berikutnya Benardo Sunia. Silahkan. Tes tes sudah masuk kah? Ya udah, Sudah. silakan. Oke, terima kasih. Nah, berhubung dengan tema Advanced in Remote Sensing, Assist Data Acquisition and Processing for Environmental Application, itu aku ingin bertanya nih. Kira-kira apa saja sih tantangan utama dalam pengolahan data dengan penginderaan jauh dengan remote sensing itu? Nah, terus tuh dalam skala besar untuk aplikasi lingkungan, kira-kira apa saja tantangannya dan kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada tersebut? Udah ada usaha-usaha apa untuk mengatasi tantangan tersebut gitu? Oke. Kira-kira. Terima Baik, kasih. baik, kalau tantangan biasanya tergantung target aplikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya target aplikasi untuk konteks biodiversity map apa bioenergy mapping di sini itu tantangannya ya tadi ini tantangannya eh, distribusi kelasnya itu tidak equal. Jadi yang kita sebut sebagai imbalance dan imbalance itu biasanya mempengaruhi tingkat akurasi dari pembelajaran model yang kita lakukan dari machine learning model yang kita lakukan. Jadi kalau untuk case ini adalah case-nya adalah jumlah kelas yang ingin kita dapatkan itu mereka tidak equally distributed, tidak uniformly distributed gitu. Jadi karena ada satu data yang lebih dominan daripada data yang lain, itu biasanya akan menentukan tingkat keakuratan hasil dari klasifikasi akhir gitu ya. Terus tantangan yang lain misalnya kita mau mengaplikasikan untuk kasus yang lebih luas, misalnya untuk mendeteksi objek yang kecil, misalnya biasanya untuk kasus kebencanaan gitu ya, untuk menentukan objek yang kecil kan misalnya orang yang ingin kita locate kan biasanya kecil gitu ya. Nah, itu biasanya objek yang kecil itu biasanya kelasnya minority banget dibandingkan dengan background yang cukup besar gitu. Jadi di situ adalah untuk mengidentifikasi hal yang kecil eh, un- pada background yang jauh lebih luas. Jadi di situ tantangannya adalah representasi dari kelas itu jauh lebih kecil dibandingkan
eh, ketersediaan data yang ada. Jadi itu contoh tantangan-tantangannya. Nah, kalau tantangan misalnya kita kita taruh tantangan umum ya, misalnya kalau untuk remote sensing ya namanya remote ya, datanya itu kan resolusinya tentunya tidak akan se precise dibandingkan near sensing ya. Near sensing itu misalnya IoT, IoT itu kan mengukur langsung di apa di di tempatnya gitu ya istilahnya. Jadi itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan observasi secara remote. Terus yang kedua biasanya kalau kita melakukan observasi di daerah daerah terpencil gitu ya, biasanya itu ada keterbatasan dari resources. Misalnya resourcesnya itu misalnya jumlah suplai energi yang ada untuk menerbangkan drone atau jumlah misalnya konektivitas untuk bisa menghubungkan data yang di capture drone ke cloud facility. Nah, biasanya tantangan-tantangan itu yang ada. Yang sudah dilakukan ya banyak hal ya, bisa misalnya tadi misalnya untuk misalnya yang saya sampaikan tadi misalnya untuk membuat dua versi machine learning. Nah, dua versi machine learning itu yang light itu kita bisa taruh di drone sehingga itu tidak terlalu memakan banyak energi untuk processing. Sedangkan yang full tetap kita taruh di cloud gitu. Itu salah satu upaya. Nah, upaya yang lain ya tentu misalnya tadi misalnya salah satu potensinya adalah menggabungkan data-data yang didapatkan dari satelit dan data-data yang didapatkan dari drone misalnya untuk melakukan korelasi. Nah, berhubungan dengan tadi saya menyampaikan IoT juga ya kita bisa melakukan korelasi juga dengan data-data yang apa yang dihasilkan IoT juga. Problem dari IoT apa sih? Problem dari IoT yaitu scalability kan. Untuk melakukan monitoring dalam skala yang lebih luas kita perlu banyak device yang lebih banyak. Sedangkan kalau untuk remote sensing menggunakan drone atau satelit ya kita hanya perlu satu dua device kita bisa men-scan area pada area yang lebih banyak. Nah, problemnya apa? Problemnya tetap resolusi kan. Nah, biasanya kalau untuk aplikasi yang komprehensif kita harus menggunakan apa benefit sama trade-off yang ditawarkan pada masing-masing teknologi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan resolusi lebih tinggi, kita kita pakai IoT atau drone based remote sensing. Atau kita ingin mendapatkan coverage yang luas, ya kita bisa menggunakan satelit dan drone based remote sensing gitu. Jadi semua itu ada plus minus di lapangan kita tinggal mengoptimalisasikan trade-off yang ditawarkan oleh teknologi tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, sudah cukup untuk Mas terjawab tadi, Sudah cukup, Leonardo terima ya. kasih. Baik, berikutnya Nida Nafilatul. Silahkan. Oh, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nida Nafilatul Hanifah dari Informatika Angkatan 21. Sedikit izin bertanya, Prof, terkait tadi hasil deteksi. Kalau nggak salah tadi sudah dapat bagus sekitar di angka 70% untuk recall-nya. Mm-mm. Nah, untuk hasil itu tuh apakah sudah terkategori baik atau memang bisa diimprove lagi untuk performanya? Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, sebenarnya untuk testing pertama ini sudah cukup baik ya. Biasanya kalau kita kita working with new data sets, biasanya kita agak agak lebih ekspektasi kita lebih rendah gitu ya. Karena kita kan belum pernah pernah menganalisa data tersebut dan belum pernah ada orang yang menganalisa data tersebut. Jadi tidak ada benchmark gitu. Jadi biasanya kalau pertama kali kita menganalisa data, angka-angka di 70-80 itu sebenarnya sudah cukup positif gitu ya. Sudah cukup promising kita bisa bilang. Tentu ketika kita belum mencapai pada level 90 ya masih banyak room for improvement gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kita tes dengan menggunakan tadi teknik upsampling sama downsampling untuk lebih menyeimbangkan distribusi yang tidak seimbang ini gitu ya. Jadi kita pengen menyeimbangkan classes ini di data kita, tentu dengan regenerate image baru, dengan mengkombinasi image yang ada dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ kita mendapatkan representasi yang lebih seimbang, misalnya dengan upsampling. Jadi kita sampelnya jadi lebih banyak ya untuk tiap kelas ini, atau kita mendowngrade gitu ya. Jadi sampel kita jauh lebih lebih sedikit gitu ya dari yang asli gitu ya. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan hasil yang cukup positif ya. Jadi misalnya kalau untuk recall, di sini kita bisa improve sampai 97%. Jadi cukup cukup signifikan gitu ya apa kenaikannya gitu ya. Jadi tadi problem imbalance tadi ternyata cukup signifikan gitu ya terutama untuk recall ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk recall itu em,
satu hal yang improve banyak itu ya, terutama dari hasil yang didapatkan ketika balancing itu diaplikasikan untuk kasus data yang kita dapatkan gitu ya. Eh, jadi karena hasil ini cukup positif, jadi ini cukup atraktif untuk publication gitu ya. Karena dari benchmark awal tadi cuman 0,7, 0,8, tapi ternyata dengan rebalancing itu kita bisa improving sampai 97% itu. Jadi cukup 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 positif. Jadi selama kita belum mencapai level 90%, tentu banyak room for improvement. Nah, dalam hal ini misalnya untuk precision eh, angkanya masih masih cukup rendah ya, belum 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 cukup tinggi. Nah, ini masih masih PR. Nah, salah satu challenge, saya tadi lupa menyampaikan challenge pada pertanyaan sebelumnya ya. Salah satu challenge untuk kasus ini adalah data yang kita dapatkan tidak cukup banyak. Karena data collection itu adalah salah satu hal yang cukup time consuming lah untuk apa untuk remote sensing gitu. Terutama kalau kasus ini tidak hanya hanya mendapatkan data juga, tapi juga untuk labeling tadi. Karena untuk supervised learning, labeling ini harus dilakukan manual dulu sebelum kita taruh ke pembelajaran. Nah, labeling manual itu kan harus dilakukan oleh ahlinya gitu ya. Jadi itu cukup cukup memakan waktu di situ gitu ya. Gitu mungkin. Berarti untuk tantangan terbesarnya memang di time-nya ya, Prof. Iya betul, karena ya di preparation, di data preparation kan karena untuk agar si mesinnya ini bisa belajar, kita harus memberikan label ini. Jadi label ini awalnya harus diberikan dulu sebelum mereka belajar. Nah, setelah mereka belajar, baru kita aplikasikan ke data baru sehingga mereka bisa melakukan rekomendasi seperti ini gitu. Nah, sebelum itu kan harus ada orang yang melakukan tadi labeling, termasuk misalnya labeling ini, labeling yang apa? Polygon ini juga harus dilakukan oleh manusia ini manual labeling itu. Mungkin sekarang sudah mulai ada ya tool yang melakukan automated ini, tapi tetap saja harus disupervisi oleh manusia sehingga ketika toolnya tersebut melakukan rough labeling untuk lebih precise itu labelingnya bisa dikoreksi oleh manusia gitu ya. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ardi Hasan, silakan. Baik, terima kasih Pak Satriawan dan Prof. Taufik dalam penjelasan materinya. Um, saya bertanya, mungkin dari yang saya tangkap dari proyek ini, pengumpulan datanya menggunakan UAV saja. Nah, terus terkait tadi disinggung bahwa datanya itu kurang banyak, apakah ada potensi untuk mengintegrasikan data yang sudah ada, misalnya dari data biomasa yang sudah dikumpulkan manual lewat tenaga manusia atau data dari satelit untuk meningkatkan performa dari deteksi spesies pohon di sini. Terima kasih. Ya, betul. Jadi memang ada banyak potensi proyek ini bisa dilanjutkan. Yang pertama tentu pengumpulan data yang lebih banyak, terutama di tempat-tempat yang memiliki konfigurasi tanaman yang mirip ya. Jadi misalnya kita expand tidak hanya di satu hutan di Gorontalo tadi, tapi misalnya di beberapa hutan. Nah, itu salah satu cara untuk improve performa dari ini gitu ya. Terus sebenarnya kita sudah mengumpulkan data baru juga sebenarnya. Kasusnya karena kita fokusnya di Wallacea, kita juga mengumpulkan data baru di Nusa Tenggara Barat. Jadi di Nusa Tenggara Barat kita punya dataset yang belum kita masukkan untuk analisa ini gitu ya. Jadi itu salah satu potensi untuk improve jumlah data yang kita bisa lakukan sehingga mesinnya bisa belajar lebih pintar gitu ya. Terus tadi misalnya untuk satelit, iya itu salah satu area yang sebenarnya kita kita penasaran sih. Misalnya karena satu hal yang bisa kita lakukan kan sebenarnya data augmentation. Nah, apakah drone ini bisa digunakan untuk melakukan augmentasi dari data satelit? Misalnya untuk area yang sama, objek yang sama, bisa nggak kita mengaugmentasi data satelit sehingga data satelit tersebut tuh bisa lebih representatif ke data drone ini gitu. Kalau itu bisa, berarti sebenarnya data satelit dengan cakupan yang lebih luas itu bisa dilakukan dengan proses data augmentation yang sama gitu ya. Jadi di sini mungkin research question-nya itu adalah di proses data augmentation-nya. Dan itu sebenarnya research question yang valid gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang banyak ngerjakan di machine learning itu kadang-kadang nggak sabar untuk melakukan model development gitu ya. Padahal sebenarnya pre-processing sendiri itu punya banyak scope untuk kontribusi, punya banyak scope untuk improvement.
Salah satu pre-processing itu adalah data augmentation tadi. Misalnya data kita kurang, bagaimana sih kita bisa mengaugmentasi data kita sehingga datanya lebih representatif misalnya. Misalnya datanya bisa lebih balance misalnya untuk kelas yang ingin kita identifikasikan. Nah, sebenarnya semua itu memang ya punya potensi untuk dieksplor lebih lanjut. Ya, unfortunately memang untuk project-project seperti ini itu adalah project-project yang memerlukan biaya gitu ya, dalam artian untuk datang ke lapangan untuk mengambil data dan sebagainya itu kan banyak perlu biaya gitu. Jadi kalau kalau memang kalau pas tidak ada biaya ya ya unfortunately data-data itu tidak bisa diambil lagi gitu ya, kecuali kita akhirnya rely pada satelit gitu ya. Kalau satelit ya kita tinggal ngambil data satelit yang ada yang free misalnya, nah terus kita korelasikan. Tapi semua hal yang berhubungan dengan field work measurement itu biasanya eh, time consuming sama resource heavy gitu ya. Jadi tantangannya di waktu dan juga di di resource untuk pengukuran secara langsung. Makanya tadi untuk apa untuk yang ground truth measurement kan tadi ada pengukuran diameter dan sebagainya secara manual kan untuk memvalidasi korelasi ini kan. Itu dilakukan manual dan itu cuma dilakukan untuk 30 pohon kalau nggak salah, sekitar 30 pohon gitu. Karena apa? Karena ngabisin waktu gitu ya kan harus ngukur dengan meteran apa diameternya terus apa tingginya dan sebagainya. Nah, itu sangat tidak praktikal. Makanya kalau kita bisa belajar dari sampel yang sedikit dan kita bisa improve banyak dari situ, nah itu sebenarnya sudah cukup useful. Karena apa? Karena kita bisa melakukan prediksi untuk area yang lebih luas gitu ya. Jadi sebenarnya kegunaan machine learning di situ sebenarnya gitu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Prof. Taufik atas jawabannya. Ini Sama-sama. cukup, Mas Ardi ya. Ini mungkin Cukup, terima kasih. terakhir atau mungkin singkat saja karena waktunya terbatas ya. Terakhir dari kolom chat itu ada Hmm. Kairinda Eka Putra, izin bertanya lewat chat Prof, bagaimana pemanfaatan citra satelit atau penginderaan jarak jauh berkontribusi dalam identifikasi spesies pohon yang ada di gambar sebelumnya. Mungkin sudah Ya, dijelaskan tapi saya ya, terlewat oke. gitu. Sebenarnya prinsipnya mirip. Jadi kan misalnya, contohnya, misalnya ini kan data data kasar gitu ya, data kasar. Nah, yang kita lakukan itu adalah seperti tadi kita bilang bahwa yang pertama kita lakukan adalah melakukan labeling atau anotasi. Jadi kita suruh teman-teman kita dari ilmu tanaman yang punya expertise untuk melakukan labeling. Jadi labeling itu gimana sih? Ya kita gambar ini kotak di sini, box gitu ya. Itu ada toolsnya itu ya. Menggambar box, terus box ini kita sebut sebagai kelapa gitu, coconut gitu. Itu kita lakukan labeling itu dulu. Nah, ketika kita sudah apa dapat labeling, nah kita tinggal ikut prinsip ini. Ya, ikut prinsip ini. Jadi kita suruh si mesinnya untuk belajar dari label tersebut gitu. Jadi kita kita kalau dalam kasus ini kita taruh tanaman ya, tanaman dengan box itu kita kasih tahu mesinnya bahwa tanaman ini tanaman kelapa misalnya. Terus yang kedua tanaman cengkeh gitu ya misalnya. Terus yang ketiga tanaman apa tanaman aren gitu misalnya. Nah, kita taruh gambar yang banyak, tidak hanya tiga ya, gambar yang banyak yang merepresentasikan kelapa, aren, cengkeh pada gambar yang berbeda-beda gitu. Nah, dari gambar yang berbeda itu kita taruh di eh, machine learning model. Nah, machine learning model itu nanti yang akan belajar dari gambar-gambar yang dikasih, termasuk juga labelnya atau annotationnya gitu ya. Nah, eh, apa istilahnya model yang kita pakai untuk kasus di research ini adalah yang pertama adalah model yang berbasis ini YOLO version 5. Nah, bagi teman-teman yang sering ngoprek-ngoprek program bisa tuh nanti apa namanya browsing YOLO version 5 tuh. Nanti biasanya sudah lengkap, enak tinggal tinggal aplikasi di Python itu udah enak langsung bisa melakukan deteksi objek banyak hal gitu ya di situ ya basicnya. Nah di situ kita melakukan modifikasi lah untuk training input datanya dan sebagainya gitu ya. Ini yang algoritma pertama yang kita pakai. Nah yang kedua kita bandingkan YOLO tersebut dengan algoritma yang lain yaitu misalnya ResNet, misalnya MobileNet, misalnya Cascade RCNN. Nah, semua ini sebenarnya algoritma-algoritma yang cukup populer yang digunakan untuk melakukan objek deteksi pada pada objek yang didapatkan dari citra sebenarnya. Jadi tadi prinsipnya pertama gambar, anotasi, label, dikasih label.
Nah, dari gambar dan anotasi kita taruh ke algoritma. Nah, algoritma tersebut kita suruh belajar gitu ya istilahnya. Jadi enak kan kita tinggal nyuruh mesin untuk belajar. Nanti setelah mesin belajar, kita kasih data yang baru, mesin tersebut sudah bisa mengidentifikasi dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, nanti tingkat akurasi tersebut yang kita ukur, yang kita bisa tingkatkan dengan modifikasi, baik itu modifikasi tekniknya atau modifikasi data yang kita taruh untuk proses pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih, Prof. Karena waktunya sudah habis, maka sesi tanya jawab telah selesai. Jadi, terima kasih kepada Prof. Taufik yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat ya kepada kita semua. Sebagai moderator, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Maka acara saya akan kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah acara kuliah umum dengan topik Advances in Remote Sensing, Data Acquisition and Processing for Environmental Application. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi para undangan dan hadirin yang telah meluangkan waktunya pada acara ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Prof. Agustin Taufik Asyari PhD yang telah berkenan menjadi pembicara dalam acara ini. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Prof. Izin Taufik. pamit ya. Mari. Waalaikumsalam. Makasih Taufik. Oh ya, Pak Rizmi. Halo. Apa kabar? Baik ya? Baik-baik ya. Yuk, Mari ya. izin list. Assalamualaikum. Makasih ya. Ya.